Tapi, tahukah Anda akhlak dan moral itu apa? Akhlak dan moral adalah Islam adalah sistem nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia berdasarkan ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak adalah sifat batin yang tertanam dalam jiwa dan mendorong tindakan tanpa perlu pertimbangan pikiran. Sedangkan moral adalah standar perilaku baik dan buruk yang berkembang secara sosial. Dalam Islam, keduanya saling terkait untuk menciptakan perilaku yang mencerminkan kesempurnaan iman seseorang. Untuk tahu lebih lanjut, mari kita simak video berikutnya. Halo semuanya, hari ini aku udah ngundang narasumber, yaitu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Multimedia. Mungkin boleh perkenalan diri dulu. Baik, sebelumnya terima kasih banyak udah mengundang saya. Saya Hamid Alfalah, mahasiswa multimedia Yogyakarta, jurusan Manajemen Informasi dan Komunikasi. Ya, aku juga selaku mahasiswa di Manajemen Informasi dan Komunikasi ini. Jadi, di sini kita akan bincang-bincang tentang akhlak dan moral ya Kak Hilmi. Betul. Jadi, aku udah nyiapin pertanyaan buat Kak Hilmi. Gimana tanggapan Kak Hilmi untuk pertanyaan ini? Nah, mungkin kita langsung ini ya ke pertanyaan pertama. Boleh. Tapi kayak kamu apa kabar nih hari ini? Aku alhamdulillah, masya Allah hari ini tuh benar-benar lagi fresh banget. Kalau gue semalam tuh tidur jam 2 malam. Jam 2 malam. Bersih kosan. Oh iya. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya, Kak Hilmi, siap? Boleh, siap. Boleh. Jadi kayak di era digital tuh kan banyak gibah ya Kak Hilmi. Jadi bagaimana kamu mempraktikkan akhlak Islam yang mengajarkan tahayul dan menjaga lisan agar tidak mudah terjerumus dalam penyebaran informasi yang tidak benar atau menyakiti hati orang lain kayak hate speech gitu Kak Hilmi? Oke, pertama aku mau tanggapin tentang tahayul atau informasi yang masih seliweran tapi nggak jelas. Iya. Kayak kabar aku. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu ada yang namanya tabayun. Ya. Tabayun itu seperti kita meng-cross check ini tuh informasinya benar atau enggak. Kita benar-benar di dalam Islam tuh diajarin ya, di dalam Islam tuh diajarin yang namanya tabayun untuk mengecek kembali sebuah informasi gitu. Jadi cakap dalam informasi. Nah, iya betul. Iya. Jadi kalau aku mempraktikannya kayak gini sih, kalau aku melihat informasi dari sebuah aplikasi kayak TikTok atau Instagram, itu kan banyak banget informasi yang seliweran tapi statusnya tuh belum tentu benar, valid gitu loh. Iya. Nah di situ aku kayak cek dulu nih, aku cek di Google apakah ini benar kayak gini. Terus kalau benar baru aku share, tapi kalau nggak benar aku keep dulu. Terus kalau masalah tentang gibah atau hate speech ini dalam komentar, terutama di platform TikTok tuh banyak banget teman-teman ya. Jadi mungkin kita sebagai umat muslim pasti harusnya tahu ya hadis yang mana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka jagalah lisanmu atau maka berkatalah dengan baik atau diam. Jadi kalau kita nggak bisa berkata dengan baik, kita nggak bisa menjaga lisan kita, maka lebih baik diam, nggak usah banyak ngomong gitu. Oke. Jadi yang itu yang aku terapin buat gimana aku menanggapi sebuah tantangan di era digital. Oh iya. Jadi kita juga harus literasi digital, cross check ya sebagai generasi Z kayak kita tuh pemuda buat nerusin masa depan Indonesia ini ya Kak Hilmi. Oke. Jawabannya sangat luar biasa, berbobot sekali. Oke, bisa next pertanyaannya ya. Boleh. Oke. Gimana nih? Kita kan sebagai manusia tuh harus ada akhlak dan moral yang baik. Nah, gimana kamu sendiri mempertahankan akhlak dan moral yang baik itu di dalam diri kamu sendiri? Oke, baik. Jadi jujur aja aku masih suka melakukan kesalahan. Oh iya. Karena manusia wajar. Iya. Dan Tempatnya dosa ya Iya. manusia. Dan Allah itu maha pengampun, tetapi karena Allah maha pengampun, catatan dosa itu nggak dihapus. Jadi masih tercatat, tapi dosa kita diampuni. Oke. Allah sangat. Nah jadi di dalam Islam itu
semua kehidupan seorang muslim itu teratur, dari kamu bangun tidur, kamu masuk kamar mandi, kamu mulai makan, itu semuanya diatur, ada doa-doanya, bahkan berhubungan pun ada doanya. Jadi untuk tadi kayak mempertahankan diri ya dari akhlak dan moral ya. Iya betul. Jadi sebenarnya aku juga menerapkan sifat Rasulullah, mulai dari kayak pakai sendal dari kanan dulu, masuk kamar mandi kiri dulu gitu. Mulai dari situ sih, mulai dari hal-hal kecil. Aku baca buku Sirah Nabawiyah gitu-gitu. Itu tuh dikasih tahu cara-caranya gimana tuh. Mulai dari situ, dari makan, dari hal-hal kecil itu aja sih. Ya, jadi menurut Kak Hilmi itu dari hal-hal kecil bisa berubah kita untuk jadi yang besar ya Kak Hilmi. Oke. Pertanyaan kedua juga sangat berbobot dan menginspirasi banget. Jadi buat kalian tuh, kalau kalian ngerasa moralnya jelek, kamu bisa mulai dulu dari hal-hal kecil, kayak tadi masuk kamar mandi dari kaki kiri dulu ya. Terus kayak jangan lupa untuk berdoa untuk segala macam. Nah, terus pertanyaan terakhir nih, karena kita mengingat waktu ya Kak Hilmi. Terus jika standar moralitas modern sering mendorong individualisme dan self-love, cinta diri sendiri nih, bagaimana konsep akhlak untuk membantu kamu menyeimbangkan antara menghargai diri sendiri dengan tetap menjadi individu yang peduli dan bermanfaat bagi orang lain gitu. Oke. Menjaga diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Iya, kayak self love gitu. Istilahnya zaman sekarang untuk people pleaser ya. Iya, benar banget Kak Hilmi. Jadi sebenarnya dalam Islam seorang muslim itu emang ada kewajiban untuk membantu seorang muslim lainnya gitu. Tapi kita juga harus melihat apakah kita sekarang sedang sibuk atau kita bisa membantu. Kita harus bisa memikir, kita harus bisa memutuskan sekarang tuh waktunya apa dan waktunya apa gitu. Kalau kita nggak bisa bantu ya kita mohon maaf, kita nggak bisa bantu gitu. Jadi gitu sih. Jadi kayak kalau kayak sama aja kalau kita membantu tapi dengan di hati kita tuh kayak nggak ikhlas gitu ya Kak Hilmi. Kayak biar biar namaku baik, aku ngebantu, padahal di dalam hati tuh kayak kenapa ya aku ngebantu, jadi kayak ngerasa kita tuh membantunya nggak ikhlas gitu ya Kak Hilmi. Dan niat berbuat baik aja itu udah terpahala. Iya. Terus niat terbaik Kak Hilmi, Kak Hilmi itu apa sih? Kayak gimana sebenarnya? Maksudnya gimana? Kayak misal mungkin bantu orang lain gitu atau apa gitu yang sering Kak Hilmi lakuin. Kalau niat terbaik buat membantu orang gitu ya, aku lebih suka niat untuk mengajak orang buat sholat. Sholat, jadi kayak mengingatkan teman-teman di kelas, di kampus gitu, ayo sholat ya, waktunya sholat gitu. Ya benar banget teman-teman, aku juga sering diajakin sholat sama Kak Hilmi itu, entah walaupun hujan juga kita tetap sholat, bisa sholat di kelas ya. Iya. Jadi cuaca itu nggak mempengaruhi kita sholat atau enggak, tapi emang kita tuh butuh sholat atau enggak. Sebagai manusia hambanya Allah tuh, kita yang berpikir kita ini butuh sholat atau enggak sih. Allah mah kita nggak sholat juga Allah tetap agung. Iya. Jadi gitu. Karena kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Iya. Jadi untuk insan-insan muda generasi Z nih, kita juga harus banget sih menanamkan akhlak dan moral yang baik ya di dalam diri kita semua, karena akhlak dan moral tuh bisa dimulai dari hal kecil dulu teman-teman. Kayak kita istiqomah tuh nggak bisa langsung blek istiqomah, kayak dari hal-hal kecil dulu ya Kak Hilmi. Iya benar banget. Mungkin segitu dulu ya podcast dari aku dan Kak Hilmi, narasumber kita dari Sekolah Tinggi Multimedia. Mungkin kita bakal ketemu di next podcast ya Kak Hilmi. Terima kasih banget udah mengisi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera.